Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu agama memang sangat ajaib, membuat kita bergeleng-geleng kepala keheranan. Andaikan tidak termaktub di dalam kitab-kitab yang otentik, mungkin akan banyak orang yang tidak percaya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk membiayai belajarnya. Bahkan sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu muridnya, Ibnul Qasim, bahwa Imam Malik pernah hingga menjual atap rumahnya. Beliau bongkar atap rumahnya, beliau jual, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa dijual untuk membiayai pendidikannya. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhari-hari tidak pernah bisa keluar rumah. Apa sebabnya? Karena ia tidak memiliki pakaian yang bisa beliau kenakan untuk menutupi auratnya saat keluar rumah. Karena tidak memiliki apapun lagi, karena semuanya telah habis terjual, akhirnya teman-temannya pun urunan untuk membelikan beliau baju. Sa'lab rahimahullah belajar nahwu dan bahasa Arab kepada gurunya Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun. Ajaibnya, dalam kurun waktu yang begitu lama, Sa'lab tidak pernah absen walaupun hanya satu kali. 50 tahun tidak pernah absen. Muhammad bin Yunus rahimahullah terkenal dengan kegigihannya dalam belajar. Di kota Basrah saja beliau berguru, belajar kepada 1186 guru tanpa kenal lelah, tanpa kenal bosan, tanpa malu, dan tanpa gengsi. Jamaah salat Jumat, barakallahu fikum jami'an. Ikrimah rahimahullah mengisahkan bahwa kedua kakinya diikat dengan tali
oleh gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat belajar Al-Quran dan hadis kepadanya, hingga akhirnya melalui proses yang panjang di kemudian hari Ikrimah menjadi ulama besar. Abu Hatim rahimahullah karena keterbatasan dana saat bepergian untuk belajar, kemanapun beliau pergi selalu berjalan kaki dari satu negeri ke negeri lainnya. Pernah suatu ketika beliau menghitung jarak yang telah ditempuhnya. Beliau hitung 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ternyata jarak yang beliau tempuh telah melebihi 5.800 kilometer. Berjalan kaki ribuan kilometer. Ibnu Thahir rahimahullah juga melakukan hal yang serupa. Bahkan kemanapun beliau melakukan perjalanan selalu ditempuhnya tanpa alas kaki, karena memang tidak punya uang, tidak mampu untuk membeli walau hanya sepasang sandal. Saking panasnya gurun pasir yang beliau lewati hingga berefek kepada kondisi tubuhnya. Beliau menceritakan bahwa gara-gara itu beliau pernah kencing darah 2 kali. Pertama saat di Baghdad, yang kedua ketika beliau berada di Mekah. Menyimak berbagai kisah tadi memunculkan pertanyaan, apakah mereka tidak menderita? Apakah mereka tidak menderita saat mengalami berbagai kejadian tersebut? Jawabannya, secara fisik mungkin terasa sakit, namun penderitaan fisik itu terkalahkan dengan perasaan nikmat di dalam hati. Ya, mereka menikmati proses dalam menuntut ilmu tersebut, sehingga penderitaan fisik pun terabaikan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah mencintai ilmu sepenuh hati, sehingga apapun mereka korbankan untuk meraihnya. Mereka menyadari betul betapa berharganya ilmu, sehingga seluruh umur mereka manfaatkan untuk mengejar ilmu. Inilah yang belum dimiliki oleh kebanyakan kita. Mencintai ilmu, memuliakan ilmu, dan menghormati ilmu. Akibatnya, belajar agama dijadikan sebagai beban berat yang menjemukan. Merasa lebih nyaman bermain bola dibandingkan duduk menghafal Al-Quran. Lebih suka bermain HP dibandingkan menghadiri pengajian. Membaca komik dan buku cerita berjam-jam tahan, namun membaca baru beberapa halaman Al-Quran sudah terasa bosan. Dari sini kita bisa memahami mengapa para ulama dahulu mengarahkan murid-muridnya untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Sebab yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah hati kita, mengisinya dengan keikhlasan, kesabaran, kecintaan, dan penghormatan terhadap ilmu, sehingga saat memasuki tahapan belajar ilmu, wadah yang digunakan untuk menampung ilmu tersebut sudah siap. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa,
wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ahibbati hafizakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Karena memang segala sesuatu yang berharga yang ada di muka bumi ini selalu membutuhkan usaha dan pengorbanan. Demikian pula halnya dengan ilmu pengetahuan. Ia tidak akan bisa didapatkan dengan berkhayal, tidak akan bisa diraih dengan diam saja. Pepatah Arab mengatakan, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, ma kana fil bariyati jahilun." Seandainya cahaya ilmu itu bisa didapatkan dengan angan-angan, maka tak seorang bodoh pun akan tersisa di dunia ini. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah, jangan bermalasan dan jangan pula lalai, karena penyesalan itu hanyalah milik orang yang bermalas-malasan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam syairnya, man lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya belajar walaupun sesaat saja, maka dia akan meneguk hinanya kebodohan di sepanjang hidupnya. Hadza wa sallu wa sallimu ala shadiqil amin kama amarakum maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tarda wa khudh binawasihim lil birri wat taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.